Saifuddin yang nggak pernah mau ngaku kiai. Ada Gus Umar Wahid yang ngaku-ngaku adiknya Gus Dur. Ada para pemuka agama dari berbagai agama, ada Pendeta Goma Gutom, ada Pak Chandra Setiawan, ada Pak Budi Tanu, ada Romo Beni Susetyo. Kalau Romo Beni gampang ngundang ke sini. Ini meskipun malam minggu beliau pasti datang. Maklum, laki-laki kalau jomblo malam minggu pasti waktunya banyak. Ada Pak Damo Subo, ada para Habib, ini ada Habib Login. Ya, karena ini kan yang datang, kalau Gus Dur biasalah kalau datang yang datang itu pasti dari berbagai agama. Maka malam ini kita hadirkan Habib Login. Kita login masalah ya, Bib. Kita mulai dari yang di atas dulu. Ini poin, kalau berhasil poinnya paling gede, Bib. Nah, ada Pak Alwi siap, Pak Alwi, ada ini banyak sekali nih. Ada ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu fatayat NU. Wow, langsung mudah dikenali, bukan karena seragamnya, tapi karena bau minyak anginnya langsung. Tahu aja. Iya, ada teman-teman Ansor. Teman-teman Ansor mana suaranya? Wah, ini biasanya yang paling kencang ini. Ini biasanya para pasukan Banser. Mana Banser? Oh, di depan. Iya benar, di depan. Wah, ini biasanya pasukan berani mati takut lapar. Teman-teman IPNU dan IPPNU dan teman-teman lembaga NU lainnya. Mana suaranya? Ini di sini juga banyak, ada tamu-tamu yang rawuh. Ini ada Bang Rano Karno. Ya. Meskipun saya cuma mau ngasih tahu sekarang aja, saya nggak nyoblos abang, mohon maaf ya Bang. Hanya karena saya nggak suka sama sikap abang ke Sarah, saya hashtag tim Sarah. Nggak, saya juga bukan konstituennya Bang Rano. Itu yang penting. Wah, kayak ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal, oh ini makanya malam ini banyak. Ini yang datang rame sekali, semuanya tumpah ruah di sini. Tapi semuanya boleh datang seperti biasa. Ini undangannya terbuka, semua boleh datang, semua boleh hadir. Nggak perlu nyapres untuk bisa hadir di sini. Semua dibolehkan datang. Di sini nggak cuman yang mau nyapres saja, yang pengen nyapres tapi duit nggak cukup juga ada, yang pengen jadi cawapres tapi nggak dipilih juga ada, yang bertahun-tahun cosplay jadi presiden itu di ujung Pak Butet itu juga ada, yang malam ini khusus datang ke sini. Apakah khusus untuk menghormati Gus Dur? Tentu saja, tapi tidak hanya itu, tapi juga khusus mencari pengamanan karena kemarin habis dinominasi. Tenang. Hari ini saya tidak akan monolog. Ada kacang tanpa biji. Kulitnya toh. Itu Mbak Inaya, Mak. Mbak Inaya itu juga putrinya Gus Dur juga, Mak. Oh, berarti nyamar berarti Mbak Inaya tadi. Siapa? Nggih. Asli putrinya Gus Dur itu. Mbak Inaya itu. Nggih. Jarine tukang parkir kene kok. Gitu. Emang suka beliau itu memang jadi-jadian gitu. Tapi kadang juga jadi kameramen. Tapi nggak rawol, saya ini nggak rawol toh. Rawol lah belakang itu makanya. Hari ini kan jenengan ditugaskan ngomong masalah demokrasi. Iya jelas. Apa demokrasi? Suruh menjelaskan kok jelas. Belum tahu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta Ibu Nyai Sinta dan
Bopo Kiai. Iya, saya dari Yogyakarta kebetulan kesini mau berbicara tentang demokrasi. Woi, tepuk tangan dulu. Luar biasa, biasa. Terima kasih. Memang malam ini lain daripada yang lain. Benar. Demokrasi yang saya bicarakan. Iya. Padahal di tempat lain nggak pernah jelasin ini. Beliau mempunyai kesempatan. Silakan. Apa demokrasi? Maka dari itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tanpa berisi. Ini belum, siapa yang bisa jelasin ini? Tanggung jawab dulu Tentang jenengan. etika demokrasi Gus Dur Demokrasi. ini. Iya. Aku bawa temen. Tapi tahu. Oh, muridnya jenengan. Tapi tenang, demokrasi oke banget. Oke, Iya. ini yang apa? Dia ngimba ilmunya teng sopo? Oh, no, tak undangi ya. Oh, gitu. Oh, ini yang Ayo sayang. kuno kawan itu. Iya, apa? Anak pinter tapi ini. Biasanya Menjelaskan demokrasi. kuno kawan kok kuno kawan. Loh, ini kuno banget, ini kuno kawan. So, ini rame-rame ini ada apa ini kok? Aku mau panggil dulu, yuk apa yuk? Nah, Ini ya. Ini. Sing tak undang PAUD ki lho, kok malah kowe sing teko lho. PAUD itu kan pemuda ahli urusan demokrasi. Jadi PAUD itu pemuda ahli urusan. Pak Sastro ini yang mau menjelaskan. Coba Pak ini kira-kira hujan apa enggak Pak? Bukan kawan. Kamu agak bisa ini jangan di situ dong. Iya. Jadi ini jangan apa urusannya? Ini kita mau mengerti tentang demokrasi, etika. Wah gampang, demokrasi itu sing gede lemu, sing cilik dikerasi. Ya kan demokrasi, sing gede lemu, sing cilik dikerasi. Itu demokrasi. Oh, Jadi singkatan. Sekarang ini maksudnya demokrasi versi sopo? Versinya Gus Dur itu loh. Ini kan deket ah. katanya kamu deket sama Gus Dur. Biyen saiki gak deket aku. Boy deket aja saiki. Boy deket aja. Kalau dulu deket. Apa dideketkan? Oke. Enggak. Belum saatnya. Lu kalau telepon akan sing berkuasa. Jangan dulu. Ini kita jangan pusat tak. Ya Nek. Pak Ketua, Selamat malam. bisa perkenalkan diri dan dalam rangka haulnya Pak Gus Dur, bagaimana komentarnya? Ya, pertama tentu saya merasa bahagia bisa hadir di acara hall ini. Saya kebetulan juga alumni Tembuireng, jadi secara nasab keilmuan punya transmisi dari Tembuireng. Yang kedua, ikut bersama-sama masyarakat mendoakan Allah yarham tentu, dan yang lebih penting lagi kita sebagai warga NU harus menjadikan Gus Dur sebagai teladan, terutama teladan dalam berperilaku politik, demokrasi, ya, sebagai seorang pemimpin. Ya, saya melihat Gus Dur itu bagaikan sumur yang tak pernah kering. Jadi selalu memancarkan air yang bisa dinikmati oleh masyarakat banyak, terutama bangsa Indonesia ini. Jadi Gus Dur adalah bisa dijadikan referensi dalam semua dimensi, baik itu keagamaan, politik, seni, mungkin bisa jadi olahraga karena beliau juga pernah menjadi pengamat sepak bola. Itu sebabnya spirit kita ini ya terus kita bangun dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh Gus Dur. Ini ada satu nih, mungkin agak sensitif nih. Ya, Ini kan di YouTube ramai nih apa itu? terkait nasab-nasab Habib. Ya. Ini gimana komentarnya nih? Biar nggak terkait ada pernyataan kayak Manudin bahwa Ya, ada. saya kira Nah, itu gimana? sudah lama Kan ya. ramai itu tuh. Menjadi diskursus tersendiri tentang nasab. Dari pendekatan keilmuan bahwa diskursus nasab itu sah-sah saja. Tetapi hal-hal yang terkait dengan pendiskutan lalu
kemudian fitnah, lalu kemudian kata-kata yang tidak baik itu harus dihindarkan. Kalau orang ingin menemukan kebenaran, menggali, itu semua terbuka bagi NU. Dan sebetulnya tidak tabu juga dibicarakan, tetapi dengan penuh etika, ya, baik etika sesama manusia, ya, juga etika sebagai seorang intelektual. Jadi sekarang ini banyak orang kritik tetapi tidak berbasis ilmu pengetahuan misalnya. Itu saya kira lemah dalam etika ilmu pengetahuan. Untuk ketua Mungkin, Maju Dana komentarnya Bapak mantan Bapak Gus Dur. Terima kasih. Saya memang 9 tahun menjadi asisten beliau sampai beliau wafat. Tentu kami semua di sini sebagai santri akan meneruskan perjuangan beliau yang selesai, karena beliau telah mempersenjatai negara untuk berhadapan dengan rakyatnya. Dan ini untuk DKI Pak ya? Ya. Apakah ada yang sudah merapat nih? Atau netral atau bagaimana? Ada apa itu? Internal gitu? Salah satu calon presiden. Kalau saya sebagai ketua NU kan harus netral. Jadi kita ini boleh berpolitik tapi politik kebangsaan. Tapi penting juga saya sampaikan. Saya kemarin menyampaikan sebuah statement. Bagian daripada politik kebangsaan adalah memberikan pendidikan politik praktis. Artinya kita ini kepingin bahwa proses demokrasi yang sedang kita laksanakan itu, yaitu pemilu pilpres, harus betul-betul berkualitas dan bermartabat. Jadi kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas manakala pemilu dan pilpres itu dilakukan secara berkualitas dan bermartabat. Bagian daripada ini adalah saya meminta kepada pengurus NU misalnya memberikan pendampingan politik dan memberikan pembelajaran politik. Minimal kita tidak cukup hanya sekedar menyampaikan aspirasi noblos, tetapi harus memberikan bimbingan, ya, bahwa misalnya kita harus terus-menerus etika berpolitik, termasuk dihindarkan politik-politik yang berperilaku model manipolitik atau transaksional, itu harus kita hindarkan. Jadi jangan sekedar NPWP, nomor piro, wani piro, jangan sekedar itu. Kita harus berbasis logika, bukan berbasis pragmatis. Orang menyebut bukan logika, itu logistik katanya. Logistik ya. Jadi kita harus memilih tidak hanya sekedar ya orang yang getol mendapatkan tentengan, itu tidak penting, harus dihindarkan. Tapi orang yang betul-betul mengatasi tantangan dan misi-misi yang jelas artinya ya. Sekarang ini saya sangat mengkhawatirkan misalnya ada kita ini dia pemimpin, salamnya nggak apa-apa, nggak fase, tapi salamannya fase katanya. Nah, ini harus kita hindari itu. Terakhir Pak, pesan malam ini di acara haul ini bagaimana? Pesan dan kesannya. Pesan saya kira kita tetap sejarah itu selalu hidup. Maka saya berharap kepada warga Nahdliyin mendalami studi tokoh itu sangat penting. Jadi kelemahan generasi muda sekarang, anak-anak generasi Z itu salah satu kelemahannya tidak mengenal tokoh-tokoh, ya. Nah, kita harus menyampaikan kepada masyarakat, anak-anak kita, inilah tokoh-tokoh NU yang sangat memberikan kontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara. Ya. Terima kasih Pak.